Dah ya. Sehubungan dengan tadi potret itu yang saya mengatakan syahadah itu gini di Yambua itu. Ada syahadah yang dimaksudkan mengikuti pembinaan, ada syahadah yang karena membaca. Keputusan saya terakhir atau yang mungkin pernah dilakukan di Al-Falah dulu, yang pada akhirnya satu pun tidak ada yang lulus, itu memang cara seperti itu kurang efektif. Yang sekarang saya lakukan sudah banyak banget ya setelah sampean dulu itu. Kok tidak ada kesinambungan ya karena tidak ada yang ngomong gampangan ngono. Sampai saiki ya gak ono sing ngomong. Saiki tak omongno. Sebenarnya setelah itu pada akhirnya gini, yang memang mau syahadah baca sampai sinau dhisik karo arek-arek. Ada, semuanya ada, bisa dimintai latihan atau pembinaan. Engko nang aku nek wis dadi ae sudah mendekati 80 atau 90%. Atau mungkin menurut pembina atau sampean itu 100%, itu baru menghadap ke saya biar tidak lama-lama. Itu pun saya batasi 10 ya, tak batasi 10 ya. Sebenarnya saya datang pun juga mau ya tidak keberatan, tapi tetap sebaiknya supaya aku gak kakian keluyuran. Itu akhir-akhir ini saya katakan 10. Mulai jam piro jawaban saya lebih pagi lebih bagus. Termasuk Kemis depan ini ada dari Kasembon. Ya sik matur pinginane. Itu 10. Insya Allah 10 engko ya calon lulus kabeh, kan wis dibina dhisik. Kan begitu. Dadi gak suwe. Begitu. Aku mungkin gak perlu cerita dawa-dawa, yang jelas seperti pagelaran, turen itu sudah sangat cara bahasa sakniki antusias tenanan. 10 mari ngono dibina maneh. Nanti saya ada waktu 10 lagi begitu. Dadi kiraku ya nek mbatu ya ngono nek pancene. Tapi itu bukan hak saya. Ya artinya itu bukan ketentuan atau harapan saya, tidak. Malah nek kapan aku pamane aku gawe ngono, lha opo sampe demen kangelan niku, malah ngono. Tapi bukan seperti itu. Saya ingin melayani dengan baik. Nggo sampean sing kalau memang Ustadz Bunari itu siap dan ya biar dibina dulu. Gue nek sampean kepengin nekakno Samsul ya Samsul dhisik atau Yusuf dan lain sebagainya begitu. Ini ya saya mempraktekkan di Malang ini dibanding kemarin ada sebagian teman-teman itu lebih berat selain saya. Betul. Jadi kemarin itu ada yang gini. Kalau saya mengeluarkan syahadah guru sebagaimana saya mengeluarkan syahadah santri. Cek nih dadi guru yang amanah. Mosok murid ikon ngapalna gurune ora apal, begitu. Itu sebagian koordinator, sebagian LMY ketika menyampaikan di forum kemarin. Lah aku jawab aku ngene. Dia dalam hati kecilku, ya Allah dikongkon maca tok ae ora tandang-tandang, ora maju-maju. Apa maneh nek kapan koyok ngene, koyok model iku gak kira aku ngono. Ya ta? Ya. Jadi saya sudah lebih murah itu. Saya tadi juga ada anak 3 yang sudah selesai semuanya. Arek Madura situ Bondo, terus maning ngono Lampung. Ayo Ki saiki maju. Krana sampean iki mondok wis 2 wulan, maka tidak sama dengan yang tidak mondok. Tapi meskipun sampean sudah seperti ini tetap lebih murah. Takon ono, tetap lebih murah daripada kemarin teman-teman yang di Multako
mengatakan kalau saya mengeluarkan syahadah guru sebagaimana syahadah santri. Jadi dikon ngampalon dhisik barang. Ngono. Doa mau tidur barang ya kon muni apal temen ta ora. Guru kan sing akeh kan nakal. Muridé kon ngapalno. Ngono. Gurune ora kan ngono. Ya. Kan begitu. Jadi kalau saya mengatakan ini seperti itu, ayo diwuruki dhisik. Njaluk uruk karo guru-guru pembina. Nanti kalau sudah ke Kalipare tidak lama waktunya. Begitu. Ya, dulu pernah sampai jam setelah asar itu ya. Kan gini biasanya kalau ke rumah itu yang sudah-sudah mestinya juga siang itu dikasih makan, sudah disiapi. Oleh peserta gak dimamam. Terus wong pawon biasanya wong wedok kan biasa cerewet itu gak mesti ya. Nopo oh. Sik sumpek durung lulus aku ya ngono. Pada suatu saat genten tenang-tenang. Engko dikeki disiapi mam ya gak dimamam. Wis engko ae tenang-tenang begitu orang dapur. Bangsa pada suatu saat nduhur wis mari. Wis mari lho, endi siap yang lho. Lah biasanya kok sampai asar iki wis dibina tenanan dadi gak sampai asar jam 1 wis lulus kabeh. Aku ngono. Wis, aku cerita ngene iki renungkanlah begitu lho maksudku. Jadi teko ya gak awan-awan, jam 7 jam 8 wis teko Kalipare, wong ancen wis diniati, macane lancar, duhur utawa jam 1 wis iso mulai. Tapi memang karena sulit mencari hari-hari prai itu sulit, ya. Aku kadang-kadang sampai ngene. Karepe njaluk sing dina abang, Ahad. Lah sampean nek njaluk gak biyen-biyene. Wis penuh piye nek ngitur piye? Wong ancen ya dina Ahad ki siji. Kono dina Ahad 5 dina loro ngono ya. Itu begitu. Itu sulit. Maka nanti kan yang bisa, yang tidak bisa kan ya tetap mencari yang bisa kan begitu ya. Kayak ngene iki ya Kemis ada, padahal saiki kan nok kene, besok masih di sini, Rebu saya ada kegiatan di Malang. Kemudian Kemis itu mesti nih malam, jadi Kemis malam itu ada haflah juga ono khataman nok ndampit, tapi tak perkirakan nek pancen dibina tenanan ya jam 1 jam 2 iso mari. Jadi sore saya tetap ada aktivitas keluar. Iso ngono. Wis buagi temenanan waktu itu. No. Wong ancen kabeh njaluk diperhatekno. Kemarin itu ketika di mana di Jepara itu di Multako ya wis kabeh metuki. Banten metuki, Lampung metuki, Palembang metuki, Jambi metuki. Yo njaluk dina-dina ngono kuwi. Begitu. Kadang-kadang ya sumpek ya, nek kapan nang nggone Jambi petang dino dengan tempat yang berbeda. Mari njaluk di tasreh barang ngono ya. Sak sumpekan jawabe. Nok kene petang dino sik durung, sik kon sinau dhisik. Dah ya kami kira cukup. Selanjutnya materi hafalan. Jilid 4. Surat Al-Fil ayatnya 5 naik 2 dan 4. Surat Al-Humanjah sudah masuk rumus lagu ya, naik 2, 5 dan 8. Surat Al-Asr sudah kami sampaikan, naik wal asr, kemudian innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Kemudian hadis yang atas itu keindahan, yang bawah takwa. Untuk bacaan tasyahud awal naik pada assalamu alaika dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya ingatkan, ayo bareng-bareng
Saya ya tetap masih belajar. Ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, ini betul-betul di dalam sholat yang sampean dikasih kesempatan untuk berhadapan langsung kepada Kanjeng Nabi. Maka gambarkanlah, bayangkanlah Nabi ada di depan sampean. Apa sampean yang mendatangkan atau sampean yang datang di sana, di Raudhah, di Saryani Nabi, Masjid Nabawi sana, apa begitu caranya? Jangan sampai melayang, jangan sampai melamun, dan itu memang penggaweane setan untuk membelokkan sampean ketika melakukan sholat itu wis jadi target setan pandene. Maka jangan sampai mau jadi targetnya, sehingga ketika assalamu alaika, sekali lagi betul-betul ini antara bacaan assalamu alaika sampean dan antara arti daripada assalamu alaika yaitu akal. Kemudian yang ketiga hati, ini betul-betul ketiga-tiganya ini 3 in 1. Fikirane, lesane, akale dan atine betul-betul bisa semuanya berfungsi. Itu begitu. Assalamu alaika, kesempatan emas begitu. Dilatih nanti kalau melakukan sholat. Kemudian nomor 2 wa asyhadu. Halaman 18, bacaan tasyahud akhir. Mungkin barangkali belum jelas lagi, maka di sini menggunakan assalamu alaika bukan assalamu alaikum. Di sini menunjukkan bahwa ka itu ada di depan, ada di tempat yang dekat, bukan assalamu alaikum. Itu rahasianya ka. Lanjut 18, di situ tertulis bacaan tasyahud akhir begitu. Kalau menggunakan bahasa ini, maka nanti fahamannya nek tasyahud akhir mau iki tok, mau sing dikei tahiyat awal tok malih ngono. Ini salah. Maka yang tepat adalah tasyahud akhir ditambah begitu. Maka ini merupakan tambahan dari tahiyat awal tadi, yaitu wa ala ali, malah sing wajib dani wa ala ali sayyidina Muhammad tok. Kama sholaita tidak. Oh semuanya ya, semuanya. Mulai wa ala ali sayyidina Muhammad ini malah juga sunnah. Dah naik pada kama sholaita wa ala ali sayyidina Muhammad dan wa ala ali sayyidina Ibrahim dan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini sudah sering kami sampaikan doa ini faedahnya, namun sekalipun saya sudah sering menyampaikan, karena saya menyampaikan ini biasanya di akhir di akhir haflah, dan kadang-kadang tengah-tengah haflah sudah pulang, bahkan sekai dimulai ngono wis mulai ono winginane iku orang kene datang bertiga ngisi absen, dan pada saat itu bertiga langsung juga dikasih bingkisan begitu. Tidak lama, nggak sampai setengah jam, antara 10 seperempat jam, saya lupa persisnya, mulih. Jadi waktu yen Gusti Allah iki maha segala-galanya. Yo ono gawe wong sing ngene barang teko tanda tangan oleh bingkisan 5 menit mulih yono ngono barang ya. Sehingga kita balik lagi mau mungkin tidak persis keterangan saya, maka sekarang saya jelaskan dan iman kalau tidak dibaca. Ketika orang membaca, keluar rumah membaca ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, disambut oleh malaikat. Qad hudita, kamu telah mendapatkan hidayah, pertolongan dan hidayah dari Allah. Sampean lambi, sampean membaca doa seperti ini. Tidak semua teman-temanmu ketika berangkat ke TPK Al-Aqsa. Ya. Tidak semuanya membaca, sampean membaca qad hudita. Yang kedua,
Wawu kita, dan selama dalam perjalanan PP sampean selalu dalam lindungan Allah, selamat. Yang ketiga, wakufita, sampean diberi rizki yang cukup. Ketika malaikat mengatakan seperti ini, maka setan yang ada di sampingnya lari mencari sama-sama setannya. Ketika sudah ketemu, maka kepala setan mengatakan, sampean tidak mungkin bisa mencelakakan orang yang membaca doa itu, karena sudah didoakan oleh malaikat dan dilindungi oleh Allah. Jari setan yang lain, kemudian saya nggarap siapa? Yo nggarap saya nggak moco garapen, begitu. Akeh saya nggak moco garapen, begitu. Sekali lagi, keluar rumah membaca doa ini, maka dikatakan oleh malaikat, sampean telah mendapatkan hidayah, sampean akan dilindungi oleh Allah, sampean akan diberi rizki yang cukup. Ini kemarin ketika mantenan saya sampaikan, dan sekaligus ini saya menerangkan, nek kapan ono lungo berarti ono mulih. Nek mulih maca apa mlebu omah, barang siapa masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas tidak akan kehabisan uang, akan diberi rezeki yang lancar. Kalau membacanya 1 kali manfaatnya diri sendiri, jika 2 kali manfaatnya kepada anak istri, anak suami, anak dan keluarga. Apabila membacanya yang 3 kali, maka manfaat yang ketiga ke tetangga-tetangga. Maka nek sak nemen-nemene gak iso repot, yo nek repot yo maca sepisan, lebih sempurnanya 3 kali. Begitu. Saat itu saya bagian menyerahkan dari temanten putra. Ketika saya menerangkan seperti ini, kiai yang akan menerima berarti dari keluarga manten putri ini ngomong karepe dhewe, sehingga keterangan saya tidak butuh. Maka ketika penceramah dia yo malih gak iso nerangno persis. Kalau tadi kiai yang dari Malang menerangkan masuk rumah, sekarang saya menerangkan keluar rumah, sekarang saya menerangkan masuk rumah. Jadiku mau wis mari tak terangno, saking sampean ngomong dewi. Maka intine sampean yo tak kandhani, yo oleh ngomong dewi, buka HP mungkin sing kira-kira tetep iso krungu kupinge. Tapi gak mungkin pikiran kuping bagi loro iku ora mungkin. Ya, nek kira-kira karo buka HP ngene iku sing menang apa nih? Yes. Nek ngomong karepe dhewe, ya sing menang ya karepe dhewe iki mang. Ngono. Tak ngrungokno ceramah karo ngomong karepe dhewe ya ora mungkin. Itu begitu. Dah lanjut ya. Tambah siji sepisan. Barang siapa masuk rumah ayat kursi, maka di dalam rumah tangganya akan harmonis. Ya, tidak ada dusta di antaranya. Doa masuk rumah yang lengkap sampean buka nonggone fasolatan. Halaman 76. Pertama di depan rumah, tauban taubalaka ya Rabbana wa aubala yughatiru khaubat. Yang kedua, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kemarin doa ini sempat saya sampaikan kepada sebagian teman multaqo yang minta selengkapnya. Masalahnya gini, nanti kalau ada waktu saya lengkapi, kalau tidak ya seperti ini dulu. Ya. Nomor 3, Allahumma inni as'aluka khairul maulid, ya bukan maulad. Wa khairul makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna.
Ini dibaca semuanya sebelum masuk. Ketika masuk, Assalamualaikum, kemudian sholawat 3 kali, surat Al-Fatihah, Ikhlas, ayat kursi, kemudian ditutup alhamdulillahilladzi khalaqani wa awani wa razaqani bi ghairi khaulin minni wala quwwatin. Alhamdulillah, Allah yang menciptakan aku dengan bentuk yang paling indah, wa awani, dan memberikan tempat, ya, wa razaqani, dan memberikan rezeki, bi ghairi khaulin minni wala quwwatin, tanpa daya upaya. Semuanya kalau ikuti sunnah Rasul tentunya segala-galanya akan berkah. Begitu ya. Nah, kita lanjut ke ke materi hafalan berikutnya, belum selesai. Doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mungkin semuanya doa atau bacaan, mungkin ini opo jari kebiasaan. Nek biasa gak maca, ya gak maca. Tapi nek wis biasa maca, insyaallah ya tetap istiqomah di situ sebenarnya. Maka harapan saya wacanen, pesenku ngene. Wacanan sepisanae sing penting istiqomah. Selanjutnya makharijul huruf. Makharijul huruf mulai nomor 12. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas sampai mengenai gusinya, dalam kurung nad'iyah, kulite centak ngarep dhuwur maksudnya. Delta. Ini termasuk ya, mungkin barangkali juga saya sampaikan, iku nek kapan siwakan itu termasuk disiwaki. Termasuk disiwaki. Jadi lidah itu terakhir. Ya. Kanan, kiri, ya, bismillah. Dari kanan dulu ke kiri, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, terus atas 3 kali, terakhir baru lidah. Mesti kudu dipeletno, dikeluarkan. Begitu. Ngene iki anjen yo kudu telaten. Ya. Umpane orang duwe nek sampean tuku sing online niku pira 2.500 oleh pirang-pirang. Ya sudah, saya lanjutkan. Nomor 4 ya, to delta ya. At 13 ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Sod, sin, za dinamakan asaliyah lancipe ilat. Ya, sod mencucu, sin tidak. Sod tafkhim, sod sinja tarkik. 14 ujung lidah dan ujung 2 gigi seri dinamakan lisawiyah, gusi. Ya, do, dal, sa. Nah, ya. Ini ada keterangan kadang-kadang ketika do, dal, sa ini lidahnya suruh mengeluarkan sedikit begitu. Itu salah itu. Enggak keluar, tetap di dalam semuanya. Di dalam. Enggak sampai melintasi gigi, enggak ada yang melintasi gigi itu. Semuanya di dalam. As, sawaba, do limin. Ya. Saya pernah
Ada santri itu membaca do dal sa itu lidahnya keluar. Minadz-dzalimin ngono. Nek maca ngono. 1 hari 2 hari beberapa hari saya biarkan, setelah 1 minggu tak takoni, wis kerasan le, sampun. Isik nangis, sampun mboten. Wis nangis banter, mboten nate nangis. Begitu dah. Wis ngene ya. Iki winginane sampean tak jarno nek maca, saiki tak takoni, kok iso maca kono iku sapa sing muruki? Refleks ya. Jawabane langsung refleks. Ustaz, ngono berarti. Temen ta, ustaz sampean nek ngono-ngono ta. Nggih, sedaya nggih ngeten kanca-kanca nek maca. Terus tak kandhani wis ya saiki sampean nok kene, wis ngaji aku lewat jambu A, do dal sa. Ini kalau membaca gigi lidahnya jangan keluar. Ayo dicoba do jangan sampai keluar. Ya iso dan alhamdulillah sampai selesai. Gitu. Lanjut, fa tadi sudah saya terangkan, kedua bibir atas dan bawah untuk 16 wau bamim, kemudian 13 rongga pangkal hidung. Iki sebagaimana keterangan yang dulu ya. Rolas 1 kali pertemuan, 13, 14, 15 berarti berapa? 5 kali. Ini kalau di TPQ. Ya, kalau di pembinaan atau program khusus langsung nomor 1 sampai 5 dintekno secara bersama-sama dan satu-satu. Kemudian pertemuan ke-6 baik program khusus maupun umum, baik umumnya di TPQ maupun di pembinaan guru. Dikon moco bareng-bareng dhisik tanpa komentar. Begitu terus dadi dudat entek sampai mim. Kemudian baru versi kedua. Iku program khusus maupun umum sama saja untuk pertemuan kelima ini. Artinya carane bareng-bareng karo satu-satu. Dah, sekarang yang nomor 17 itu di dalam keterangan itu 1, tapi di dalam contoh 2. Jadi makharijul huruf menurut Imam Khalil ada 17. Nomor 17 rongga pangkal hidung dalam kurung khayshum menjadi makhrajnya huruf gunnah yakni mim nun. Contoh yang sukun am im bam bim bum tam tim tum begitu. Nek maca padha karo nomor 1. Sing penting tak elingno, sing sering terjadi adalah huruf pertama dan kedua kurang nekan. Contoh misalnya am im lho ngene iki berarti pertama kedua salah. Sing yang 3 sudah maksimal. Ya apa bisane diarani bener? Dipadakno telu-telu iki. Contoh am im begitu dan selanjutnya. Terus setelah itu nun nggak usah pakai contoh yang nun, langsung bismillah an in un begitu. Itu 1 kali pertemuan. Nek kapan program umum, nek kapan khusus melihat waktu. Dilanjutkan. Nah, kemudian nomor 17B dimulai dari komentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul huruf menurut Imam Khalil ada 17. Nomor 17 rongga pangkal hidung dalam kurung khayshum menjadi makhrajnya huruf gunnah yakni mim nun. Contoh yang tasydid langsung tekan amma
imma umma. Ini nek kapan antara dengung karo mat iku padha api. Nek kapan dengungnya luwih panjang juga masih bagus. Nek kapan dengungnya titik mate kepanjangan salah. Ya. Ya, betul-betul imbang atau mungkin umpama tidak bisa imbang yang lama dengungnya. Ini naik turun saja setiap huruf. Naik bamma bimma bumma, turun tamma timma tumma samma simma summa. Begitu terakhir turun hamma himma humma yamma yimma yumma. Begitu. Gue nek kapan detil menggunakan apa namanya pertemuan kelima nanti. Sudah begitu, kami kira semuanya rangkaian jilid 4 selesai. Mudah-mudahan bisa dipaham, dipraktekkan. Jadilah ilmu yang manfaat barokah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Jilid 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimun rahim rahimah rahim. Khim dibaca. Dinamakan sebab. Khim dibaca sebab. Lanjut. Aliman alimah. Alam najalil arda mihada wal jibala audada wa khalaqnakum azwaja. Aliman, man dibaca fathah dan panjang satu alif. Ma dinamakan sebab. Khasyi'atun khasyi'ah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. La singkatan dari atun dibaca suara tak marbuta berubah menjadi sebab. Ma'an ma'a sya'a sya'a. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i.
ma'a segini dulu ya. Kalau yang pertama itu dibaca bacaannya. Selain itu tulisannya. Sya'a bil fahsya'i al ulama'u yasha'u. Gak ada wasolnya. Yang ada wasolnya itu nglayani sing al ulama'u. Sing marine dhuwure ana hamzah ngisore ana wawu. Sing yasa'u gak mungkin. Diwasolna diwaca pendek itu gak mungkin. Ya. Jadi nyambuk itu nglayani utawa bahas sing mungkin. Ya. Yasha'u bisyai'in apa ae kudu ngerti endi sing teke guru endi teke murid, kudu ngerti endi sing kamare dhewe endi sing kamare mara tuwa. Bisyai'in atau syai' dibaca dinamakan sebab wa syifa'un atau fa dibaca dinamakan sebab atau fa dibaca dinamakan sebab. Seperti fa ini ada 3 pertanyaan semuanya ditanyakan. Syai' 2 itu. Ya, awas ya jangan salah paham. Ketika fa ini waqaf itu yang ditanyakan yang dijawab hanya satu saja, tidak 1 2 3. Jadi yang dijawab ambil yang 3 alif. 1 alif 2 alif gugur karena hamzah. Maka di sini syifa ini di satu sisi sama dengan khim, di satu sisi beda. Di satu sisi sama-sama dinamakan mat arid. Bedanya untuk khim bisa 1 2 3, untuk fa hanya 3 alif. Dan tadi boleh 2,5. Ini pertanyaan, milih yang 2,5 atau yang 3? Maka jawabannya ambil yang 2,5. Karena 2,5 baik wasol maupun waqaf. Yang 3 tunggu kalau waqaf. Fa'andir fahjur. Bilanti naik. Sampean sadar atau tidak ya, berarti ketika sampean membaca billadzi huwa khair itu namanya sampean secara keseluruhan ini belum menguasai lagu. Kalau sampean menguasai lagu, jangan coba dibaca didelok tok wis ketemu. Oh, ini ayatnya 5, maka berarti nanti yang keempat juga ya disamakan dengan surat Al-Falaq atau surat Al-Lahab. Maka ketika nanti sinau jaga, kalau misal sinau bersama itu yang penting adalah diskusinya.
Di samping juga prakteknya, ada diskusinya. Dir, ro dibaca sebab. Jur, ro dibaca sebab. Kur, ro dibaca sebab. Bau dibaca sebab. Mar, ro dibaca sebab. Khair, ro dibaca sebab. Sir, ro dibaca sebab. Coba saya ambil satu. Sir atau sir dibaca 1, 2 atau 3. Sebab dinamakan sebab. Berarti kalau seperti sir, pertanyaan yang kedua ini sama dengan di halaman 4 tadi, rohimun rohim. Kalau hubungan dengan roh berarti halaman sekarang ini. Begitu. Jadi itulah tadi saya katakan kaya ilmu, kaya keterangan. Ayo coba diperhatikan lagi. Ketika sampean kur dengan jur itu sebenarnya sama masalahnya. Sama-sama roh sukun didahului dhammah. Bedanya jur langsung, kur tidak langsung. Seperti jabar dengan mar itu sebenarnya sama. Roh sukun didahului fathah. Tapi bedanya jabar tidak langsung, mar langsung. Khair dengan sir sama, roh sukun didahului ya sukun. Bedanya kalau khair ya-nya dinamakan ya lin, sir ya mat. Maka bisa dikatakan baik ya mat maupun ya lin baik roh sukun didahului ya mat atau ya lin tetap kedua-duanya dibaca tafkhim. Ini namanya juga katakanlah kaya keterangan lagi, kaya ilmu lagi. Memang banyak banget ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Apalagi ya kalau seperti kemarin memang tingkat nasional begitu. Sekalipun di satu sisi juga ada kekurangan, di satu sisi ada yang kelewatan, tapi juga tambah-tambah keterangan atau kefahaman-kefahaman. Termasuk yang sehubungan dengan menarik kata-kata ijazah, syahadah juga kemarin dibahas. Seperti sanad juga dibahas gitu. Itu tadi sudah saya sedikit sudah kami sampaikan. Mungkin nanti ketika ada pertemuan berikutnya akan saya bahas lebih lanjut. Waqad dakhalu wa qulna Qad dibaca dinamakan sebab. Sawwa dibaca dinamakan sebab atau ini ada tambahannya. Ada tambahannya bahasa wawulin bertemu wawu. Karena ini nanti ada wawu mat sebagai bandingan, sebagai bandingan daripada kalau ini namanya wawu lin, kalau ini namanya wawu mat. Lanjut. Amanu wa amilu fi yaumin. Amanu wa amilu fi yaumin. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala nu tetap dibaca, tidak boleh dibaca
Sebab nah, bisa kita simpulkan kalau mau mat bertemu wawu ini tetap panjang. Kalau wawulin bertemu wawu idgham. Ayo sekalian diperhatikan. Kalau wawulin bertemu wawu ini makhrajnya sama. Kenapa kok bisa diidghamkan? Karena sama. Nu wa amilu, nu tidak boleh diidghamkan karena makhrajnya beda. Nu domah diikuti wawu sukun, wawu nomor makhraj nomor 1 mat. Wawu fathah makhraj nomor 16. Ayo disambung no, gak nyambung-nyambung. Maka jauh. Fi yaumin. Fi. Ya nomor 1. Yaumin ya fathah makhraj nomor melok 16 piye no. 7. Maka berjauhan. Dengan demikian ini langsung bisa saya jawab dan berulang-ulang kami sampaikan. Huruf hijaiyah itu 29 ditambah 4 yaitu huruf yanmu yang mempunyai 4 tempat. 4 ditambah 29. Maka misalnya gini coba. Mat, rongga mulut dan tenggorokan berarti dihitung 1. Cuma sampai perhatikan coba. Ya. Ba, bi, beda enggak? Beda. Ba alif, bi iya. Sama-sama rongga tapi tempatnya berbeda. Ba, bi, bu. Beda lagi enggak? Beda. Maka itu kalau dihitung secara terinci menjadi 3, bukan 1. Begitu. Dah, lanjut. Qul rabbi laqad taba. Awas ya, lafadz ayatun. Ini sering orang membaca, bahkan kadang-kadang saya sendiri itu iya-nya itu agak melor sedikit begitu. Saya ingatkan, betul-betul pendek. Ayatun. Ayah ya, betul-betul pendek. Nanti yang panjang ayati itu yang panjang. Ya, dah itu. Kemudian sekarang kulro dibaca suara lam sukun berubah menjadi dinamakan sebab qadta dibaca suara dal sukun berubah menjadi sebab dinamakan sebab. Nah, coba sampean perhatikan. Mau nek amanu wa amilu ono wawu ketemu wawu gak oleh diidghamno sebabnya makhrajnya berbeda. Lah di sini kulro lam karo ro hurufe beda. Kok iso diidghamkan? Karena berdekatan makhrajnya lam dengan ro. Ya, lam dengan ro berdekatan, sifatnya sama, berbeda makhrajnya tapi berdekatan. Qadta, dal dengan ta makhrajnya sama, maka diidghamkan. Inilah yang menjadi syarat idgham. Syarat idgham itu sama makhraj, sama atau berdekatan makhraj. Ya, lanjut. Awas diperhatikan. Ya, diperhatikan dan sekaligus disiapkan panduan nomor tepi 17. Ya, nomor tepi 17.
untuk membaca wanundur. An asr walaili idza yasr, ini titiknya gelap, titiknya padang, berarti disambung. Apa sih? Ayo diperhatikan. Ketika ketemu titik gelap maka berhenti menerangkan. Pengambilan nomor tepi 17. Kalau titiknya itu padang maka disambung, jangan diterangkan dulu sebelum selesai. Disambung dulu. Kemudian keterangannya itu di halaman 40 atau 41. Keterangannya, lafadznya tetap melihat ini. Ya, karena 40 41 itu menerangkan jilid. Ya, menerangkan jilid. Kalau di sini menerangkan peraga, kebetulan tulisannya peraga dengan jilid tidak sama. Al-akhiratu al-akhadisi. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim rabbana ighfir lana. Lo wis dikandani kok piye? Ora oleh koyok dikongkon malan. Wanundur mandek nerangno. Ana buliya. Ayo sing teliti. Ayo. Wanundur. Fa asra iku njupuk keterangane tok, lafale ndelok njupuk peraga. Ya Allah ya Allah. Di sini walaili idza yasr bukan fa asr. Keterangane njupuk 40 utawa 41 keterangane. Lafale tetep njupuk peraga. Ya an asr. Ayo tawang gampang kan ora gampang. Sampean delok kene dhisik apa iki? Ora ana fa asr, yang ada di sini an asr dengan walaili idza yasr. Dene keterangane sampean njupuk 40 ya ada, 41 ya ada, sama keterangane. Lho kok isih rohnya walaili sambung, titike padang. Ngono ae angel. Karek maca tok ae angel, gak adek mikir, gak adek ngarang. Al akhiratu a dibaca. Sebab a dibaca. Al akhadisi a dibaca. Sebab ayo. Fir'auna far'uha
dunya idhar mutlak sebab nun sukun bertemu iya atau iya. Fir ra dibaca sebab far ra dibaca sebab min khaufin min khauf rabb hadzal bait salah. Wong gampang ngene lho. Wacanen padha. Waqaf iku titike peteng. Al-an Allah al-dzakarain. Khauf dibaca. Dinamakan sebab al-bait dibaca dinamakan sebab al dibaca dinamakan sebab atau dibaca atau dinamakan sebab al-dzakarain al dibaca dinamakan sebab atau sebab. Dah lanjut. Mim ba'du Kulai ku mesti kulai yaumin. Kirta. Ronya dibaca tafkhim sebab rosukun didahului. Istilah berfathah dalam satu kalimah. Mim ba'd. Ayo. Wal ins dibaca sebab lanjut. Dah ini sama dengan tadi. Ini dengan sama dengan tadi. Hanya perbedaan sedikit tapi hampir sama. Wal fajr wala bikr ronya gandeng yuk gandeng didelok ta panduane yuk. Ayo ulang kulu atau terus ain wal fajr ra dibaca
Sebab wala bikir ra dibaca. Sebab khusr ra dibaca. Sebab nah, sekarang diperhatikan kitabnya, barangkali ada yang kelewatan keterangannya. Yang sudah nanti ya saya lanjutkan. Halaman 1 mukminuna, wakofnya dibaca mukminun. Ini adalah meliputi a i u fathah kasroh dhammah dan inun kasroten maten. Berarti pengertiannya selain fathaten dan selain hak marbutoh. Kemudian di bawah garis tanda wakaf ada 6, yaitu mim, la, jim, kola, sola, titik 3. Inilah perampingan. Artinya hanya 6, tidak seperti standar Indonesia yang begitu banyak tandanya, toh nanti pada akhirnya sama. Jadi intinya yang perlu diperhatikan hanya 3. Mim berhentilah, la lanjutkanlah, titik 3 berhenti di salah satu. Selain itu aman jika dibaca wakof, meskipun di situ sholah atau za atau kof dan lain sebagainya. Halaman 2. Mim singkatan dari lanjam sudah saya terangkan, menunjukkan harus wakof. Ini diambil dari belakang mimnya. 3. La singkatan dari la takif menunjukkan jangan wakof. Nek kapan wakof berarti nggak sah, yang berarti harus diulang. Jangan lupa bala wa ana dzalika minasyahidin la ilaha illallah. Halaman 4 mulai khim antara pendek dan yang panjang. Jim singkatan dari jaiz menunjukkan boleh wakof atau wasol. Boleh wakof ya api, wasol ya api. Iki pengertian jaiz termasuk diantarane maca bismillah di tengah. Di sana hukumnya jaiz. Berarti pengertiannya ya maca bismillah ya api, gak maca ya api. Umumnya gak maca, tapi aku maca. Sebab saya mengartikan itu boleh, tapi luwih apik dibaca. Begitu. Meskipun juga pendapat lain tidak. Cek gak padha karo Wahabi. 5. Sholat singkatan dari al-wasul aula menunjukkan lebih baik wasol. Ini belum selesai. Selesainya atau sempurnanya 19. Dibuka 19. Ketemu bawah sendiri lanjut. Bawah sendiri mentok. Sholat kalau nafas kuat lebih baik wasol. Kalau tidak kuat wakof dan tidak usah mengulang. Terutama nek Quran Saudi Arabia jarake jauh maka wakofu ae. 5. 6. Wadduha fakadis, ini hanya mengulang keterangan silam. Wadduha mengulang halaman 17 jilid 2. Dis mengulang halaman 4. Kola singkatan dari al-waqfu aula menunjukkan lebih baik wakof. 7. Nah, ini ada ketemu wama ya'mal. Ya. Syarwa yaroh la ilaha illallah rabbika ifatuhil mauta qala alam tu'min. Ini hanya perlengkapan saja. Halaman 8 yang atas aliman alima. Ya, dinamakan mat iwat. Wakof diarani wakof ibdal, mate diarani mat iwat. Sebenarnya sama. Iwat itu ya ganti, ibdal juga mengganti. Bawah garis ini mengulang dari halaman 1. Halaman 9 upayakan anak-anak sudah hafal. Jadi ini tidak hanya dibaca mim, la, jim, tidak begitu. Mim singkatan dari menunjukkan, la singkatan dari dan selanjutnya. Halaman 10 khad kol-kolahnya mengulang jilid 3 halaman 23. Panjang pendek mengulang halaman 4. Bawah garis tak kafnya dicoret. 11
Jawabannya atau keterangannya ada di 12. Adalah huruf tafkhim atau tebal. 12 nggak usah saya ulang. Khosyiatun, atun menjadi termasuk Taurat ya. Taurah itu ada alifnya. Membacanya tetap Taurah begitu. Itu dulu ada ya. Ora tak terangno, pokoknya nok TV ono. Ada peserta yang ketika membaca Taurah itu dipendekkan. Kemudian ditegur oleh jurinya kon maca dawa tapi tetap gini. Ketika membaca Taurah mestinya begitu, Taurah membaca Taurat begitu, dipendekkan dan dibaca tak mabsutoh, berarti salah luru. Kemudian oleh jurinya dikon maca dawa Taurat begitu, podo salah ya aku yang ngono. Ya. Jadi tetap dibaca marbutoh, Taurah begitu membacanya. 13 bawah garis naik ain sin qaf. 14 jangan lupa narun khamiyah nas'alu wahal afwal afiyah. Bawah garis naik khamim. 15 ini kalau melihat ini tidak lengkap, tapi lengkapnya ada di panduan, ada di peraga, sekaligus berarti di dalam panduan. Tadi sudah kami sampaikan, tidak usah saya ulang. Halaman 16 dir dan jul tadi sudah lengkap keterangannya. Begitu juga, ayo, ini yang perlu diperhatikan. Mulai halaman 17 ini anak-anak sudah mandiri, artinya tanpa ditanya oleh guru bisa menerangkan sendiri. Yaitu itu ketika tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqair fakaifa kana adabi wa nudur fakaifa kana adabi wa nudur. Ayo dikei angka loro tafkhim tarkik, dikasih angka 2 tafkhim tarkik. Terus keterangan seperti tadi. Ada pelajaran, ada ya, awas cukup singkat, ada pelajaran gitu ya, ada pelajaran wa nudur. Ronya boleh dibaca tafkhim wa nundur sebab ro sukun didahului dhammah, atau tarkik wa nundur sebab setelah ro ada ya dibuang. Begitu juga nanti yang bawah. Jadi asalnya wanunduri begitu ya. Fakaifa kana adabi wanunduri. Supaya ayat ini diakhiri dengan ro, maka yaknya dibuang, dan itu banyak sekali. Ya, jadi kalau nanti sudah ngaji Quran sak maknane itu akan ngerti rahasia-rahasia seperti itu. Dan ini hikmahnya gini, banyak banget hikmahnya. Di antaranya pernah di Kalipare itu ada tamu satu bis dari Jawa Tengah. Kemudian ketika anak-anak jilid 5 saya suruh membaca ini. Nerangno dhewe. Jadi sing tak kon maca halaman 17 dibaca. Maca lancar iso nerangno. Halaman sekian dibaca, membaca lancar bisa menerangkan. Iku mulai kaget. Kok bisa? Gimana ini cara mengajarnya? Sejawaban saya ya panduan itu. Itu pengantarnya panduan itu. Jadi panduan betul-betul memandu. Begitu. Yang ditanyakan 2. Bagaimana cara mengajarkannya? Nomor 2 adalah doa apa yang dibaca. Jawaban saya cukup. Halaman kemarin itu. Doa itu sudah lengkap. Begitu. Di samping juga ada doa-doa lain yang juga sebagai penyempurnaan saja. Halaman 18 sampai 20. Ini yang diterangkan tentang wakaf. Ayo contoh diperhatikan. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah summa ilaihi yurja'un. Ada pelajaran 1, mim singkatan dari lazim menunjukkan harus wakaf. 2, sholah singkat dari al-wasul aula menunjukkan lebih baik wasol.
Ini keterangannya begitu, tapi kalau melihat 19 itu tetap sing dijupuk wakofe tok, gak atik wasoli, ora kuat engko. Kok dibaca wakof, Pak? Katanya lebih baik wasol. Iya, ora kuat. Maka boleh wakof. Dunya ini keterangannya singkat, dibaca idhar, lengkapnya ada di buku panduan saya. Idhar mutlak, sebab nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. 20 al-an, begitu kalau baca al-dzakarain, dibaca panjang sama-sama 3 alif. Allah, begitu. Terus 21 sudah tidak membicarakan tentang wakaf ibtidak, tidak menerangkan tentang wakaf fasol. 21 ini yang diperhatikan adalah al ulama, engko murid ison nerangno dhewe, gak usah ditakoni karo guru. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ada pelajaran al ulama'u dibutuhno. Hamzah dhammah wakafnya dibaca hamzah dhammah wakafnya dibaca sukun, wasolnya dibaca pendek. Cukup begitu, tadi sudah dipraktekkan wakaf dan wasol. Waqad dakhalu mungkin tidak perlu kami terangkan sebab berarti sudah di bawah garis ta sukun bertemu ta dibaca idgham mutajanisain. 23 ta sukun bertemu dal dinamakan idgham mutaja. Ini 2 kali diulang. Engko nek kapan wis teruse sekalipun tidak ada kata mutajanisain tetap kita susulkan, kita baca. Contoh misalnya halaman 25 ujibat da'watukuma dibaca ujibat da'watukuma, begitu. Qul rabbi dan lakotabat tadi sudah saya terangkan. 25 minkum majuridu. Ya, awas diperhatikan ini. Ini mulai Rasul Utsmani mutlak. Mulai halaman 26 ini sudah mulai Rasul Utsmani mutlak. Kalau tadi masih campur-campur. Ya, di antaranya ini minkum, min dibaca. Dinamakan sebab lo muni non sukun padahal gak ono. Kum dibaca disertai dinamakan atau sebab ya saya dinamakan atau sebab nah, muni mim sukun padahal kenyataannya gak ono. Mayuridu mayu dibaca suara non sukun masuk ke huruf dinamakan sebab. Ri ya, ri dibaca dinamakan sebab. Ke bawah baris 3 dari bawah yad'una dibaca dinamakan sebab. Intine huruf apat yanmu iku nek kapan gak ono harokate gak ono sukune dianggap ono. Iki jenenge adamuhu kawujudihi, adamuha kawujudiha, ora ono dianggap ono. Inilah namanya kerampingan atau kepraktisan di dalam Quran Saudi Arabia. Karena itu menunjukkan bacaan. Nek kapan ono nun mim kok gak ono sukune, iku diwaca dengung. Ono wawu ono ya kok gak ono sukune, iku diarani huruf mat. Begitu pengertiannya. Engko nek kapan ono tanda lingkar, dianggap ora ono. Begitu. Hadihi, ha dibaca sebab wis hilang, fathah panjangnya hilang. Hi dibaca sebab baris 3 ahlahu, hu dibaca sebab. Iki sudah ada panjang nggak ada, fathah panjang, fathah tegak, domah panjang, domah terbalik sudah tidak ada. Semuanya dijadikan satu, kata-katanya adalah mat kecil, baik itu fathah, domah maupun kasroh. Mungkin kalau fathah kecil, mat kecil ketika fathah, alif dikecilkan. Ketika domah, wawu dikecilkan.
Mungkin ketika kasroh ini agak bingung dikit bagi yang tidak paham. Hadhihi iku diarani mat kecil. Nek mat kecil hi berarti iku ya. Lah ya kok koyo ngono, aku nek ngarani dudu ya iku. Aku nek ngarani sukun kuwalik. Anjen ora paham. Yang benar adalah itu ya tapi ditulis kepalanya saja. Tidak ditulis keseluruhan. Coba saya gambarkan sing ketok. Ya, bagi yang tampak saya nulis ya. Yes. Terus mari ngono dibeleh. Ya, ndase digawe tanda panjang, ya perutnya dibuang, begitu. Terus mat kecil jadinya. Dah lanjut. 27 28 karena sudah tidak ada fathah panjang, maka carane nek nulis koyo hamzah kok panjang digeser. Al akhiratu a dibaca panjang satu alif sebab hamzah sebelum alif. Wala yauduhu hamzah sebelum wawu. Haulai hamzah di atas wawu pendek. Waroi hamzah sebelum ya. Dan selanjutnya halaman 29 hanya do dan dal pengertiannya adalah tafkhim tarkik. Irkab ma'ana mutaja nisen. 30 iddolamu mutaja nisen. Fir tarkik far tafkhim. Yalhad dalik mutaja nisen. 32 firq ya sudah tadi tafkhim tarkik. Firqah tafkhim. Khauf pendek. 34 yang benar mirsodan, ayo dirubah. Yang benar mirsodan irsodan. Rihum fiha adabun alim, tidak ada keterangan, yang penting malah di bawah. Coba diperhatikan. Ketika sampean membaca to bunyinya ta tapi mulutnya mulut to, lambene lambe to, suarane suara ta. Jadi ahatu koyo kemenyek ngono. Basatta farrotum dibaca idgham mutajanisen nakis sebab to sukun bertemu ta. Cara membacanya sifat to kolahnya to hilang, sifat idbaknya tetap. 36 watab cara bacanya ditekan, ditahan dan bersebab. Syak cara bacanya ditekan, ditahan dan berhamas sebab huruf hamzah bertasjid di amanat dhaifah sudah sama. Jan dibaca panjang 3 alif, dengung 1 alif sebab mat. Ada kelewatan sedikit tadi pada halaman 36 wal adol baris keempat. Dol cara bacanya sebab dol ini mewakili bukan huruf qalqalah, bukan huruf hamzah. Jadi selain qalqalah, selain hamzah, selain nun dengung dan mim. 37 38 kirtos, 39 ainal qutr. Mungkin ini ada perbedaan antara sampean dengan yambu'a. Mungkin ya. Yambu'a sesuai dengan Mesir, huruf terakhir dibaca jelas. Mim ba'd gulaf kalab hazil sya'n fisq kulis kilalahad sulis soroh, begitu. Barangkali sampean ada yang membaca udkhulis sor, sementara oleh yang bu'a yo sak karepe sak isa-isane sampean. Tapi nek iso yo dipadakno karo yang bu'a. Terus sampean nek kapan muni takon ya opo Saudi Arabia, ya alhamdulillah sampai saya ketika haji 97 itu lagu khas Madinah dan Mekah itu beda, lagu nih berbeda. Begitu juga bacaan Madinah tahun 97 saya haji itu Lailatul Qadar
wal fajr. Begitu semuanya imam, tidak hanya Ali bin Abdurrahman Al-Khudaifi, tidak. Semuanya begitu. Lagunya juga sama. Kemudian ketika saya ke Mekah, gelombang pertama saat itu, sudah ketemu seperti itu, agak samar. Tapi tapinya ketika saya perhatikan salat nok nggone sing cedhek karo corong, wong desa ngarani corong. Ya. Itu tetap ada ternyata. Wal fajr. Jadi kebaca tapi halus begitu loh. Itu dan sekaligus lagunya berbeda. Ya. 2012 saya kembali lagi, pertama masuk di Mekah. Ternyata pada saat itu sudah tidak seperti 97. Lagunya berbeda, cara membacanya juga ada yang jelas dan ada yang samar. Begitu juga ketika saya pindah dari Mekah ke Madinah juga sama. Jadi sekarang tidak ada perbedaan, maka jawabannya ya apa Mekah Madinah? Ya ono sing jelas, ono sing ora jelas, ono sing samar. Tapi sing paling penting adalah apabila sampean membaca jelas, betul-betul dedekan dulu. Bilqis begitu. Itu. Malikal mulk salah. Malikal mulk. Lam ditekan baru dikeluarkan hamesnya. Ant didengungkan dulu baru dikeluarkan. Nek kapan ana sing maca ngene, minek jelas salah iku. Melok sapa iku Mekah ya ora ana, Madinah ya ora ana. Dah, maka pada halaman 39 tengah, wa aklimus sukhat wa asalna lahu ainal qitr wa asalna lahu ainal qitr. Tafkhim tarkik pakai keterangan di halaman, di panduan sudah ada. 39 40 Yasir tafkhim tarkik, 41 tafkhim tarkik, 43 42 Allah nukukov dibaca idgham mutaqariban. 43 dalam kurung akhotub gak usah dibaca. 43 dalam kurung akhotub gak usah dibaca, cukup satu kali. Akhotub dal dibaca idhar, cukup begitu, gak usah diulang. Wala bikir wal fajr tadi sudah kami sampaikan semuanya. Begitu juga 45 misal halaman 46 baris 3 4 5 6 iki angel di bulan baleni. Ya, saya sampaikan lagi. Halaman 46 3 4 5 6 iki angel kudu di bulan baleni. Dan masalah pertanyaan tetap berlaku. Maka di jilid 5 iki mulai 17 itu disuruh menerangkan sendiri kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah cari-cari. Baik yang ada maupun tidak, tetap ada pertanyaan tutupan bagian akhir. Itu tetap penting. Begitu jilid 5 selesai, materi hafalan. Tadi di jilid 4 ada yang kelewatan ya. Apa? Materi hafalan. Materi hafalan jilid 4 tauhidnya ya, tauhidnya bukan materi hafalan. Tauhidnya Nabi 25 kitab 4 malaikat 10 untuk jilid 4. Jilid 5 ini nanti Jilid 5 ini nanti kerabat Nabi, adanya di Fasolatan, di panduan belum ada. Nanti kalau revisi saya masukkan. Dah. Materi hafalan jilid 5. Pertama surat At-Takasur. Apa? Halaman 20, juz 5 surat At-Takasur. Ayatnya 8 naik 2, 5 dan 7. Surat Al-Qari'ah ayatnya 11. Begitu juga surat Al-Adiyat.
naik 2, 5, 8 dan 10. Hadisnya yang atas kasih sayang, yang bawah syukur. Doa kunut naik wa'afini, kemudian wakini, kemudian walaya izu, kemudian astaghfiruka wa atubu ilaik. Iki nek kapan kepengen lengkap, tadi ada beberapa contoh yang di buku Fasolatan. Untuk saya sing tak waca biasa nomor 1 karo nomor 2. Nomor 1 karena saya roh kitabin nggone Adhkar Nawawi, dan setelah saya dari Mesir iki biyen tak waca, sering tak ge waca donga biasa begitu. Yang nomor 1 itu. Ya, ketika saya di Mesir, mari teko Mesir, roh ceritane Umar malah iku tak waca Istiqomah begitu. Dan isinya memang mantap. Ya. Kemudian baru wasallallahu ala sayyidina. Mungkin gini ya, barangkali juga sampai nanti sependapat dengan saya, monggo. Tidak ya enggak apa-apa. Tapi saya kasih keterangan, engko sampean golekin nggone kitab Bughyatul Mursasidin nek kepengin jelas. Pada lafaz wakini syarra maqadoid, ya, wakini syarra maqadoid itu juga bisa dibaca wakini bisa birahmatika ditambahi birahmatika syarra maqadoid juga boleh. Hadisnya pun juga ada. Iku nalikane wakini, awas salah diperhatikan. Asalnya gini ya. Asalnya wabarik li fi ma'atoid, ini masih angka demikian, wakini ini dibalik, wakini syarroma kodoid. Ini maksudnya berisyarah, nek kapan sampean sudah terdapat atau tertimpa musibah, mudah-mudahan musibah itu segera hilang. Sakit misalnya, ya, atau bojone cerewet umpamane. Lah, nek kapan umpamane tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa. Maksudnya demikian ini semoga tidak ada musibah turun begitu. Nek ono muga-muga ilang, nek gak ono muga-muga ya tetap gak ono. Begitu. Dan saya sudah terbiasa seperti itu. Dan ketika saya ngaji rutinan juga saya tetap menerangkan seperti itu. Dah, wassallallahu alaihi wasallam, iki tetap diangkat ke atas dan amin. Doa masuk masjid. Ini singkat ya, Umar firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nek kapan lengkap sholawat 3 kali dan Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Itu sangat indah doa itu, dan doa itu selalu dibaca oleh Rasul. Masuk masjid Madinah, ya. Dan pintu utama Masjid Mekah, pintu utama Masjid Madinah itu ada tulisan seperti itu. Berarti menunjukkan harus dibaca. Dan dalam hadis lain, setiap Rasulullah masuk di satu tempat yang itu membaca ini. Masuk desa mana misalnya, itu dibaca. Sholawat 3 kali, Rabbi adkhilni 3 kali. Dan keluar masjid cukup tambah sholawat 3 kali. Bacaan sujud sahwi, subhanamal layana walasu, niat iktikaf, nawaitul iktikaf sunnatalillahi ta'ala. Kemudian tauhidnya kerabat Nabi ada di Fasolatan. Dah, ini saya lanjutkan, akan tetapi saya ingatkan jangan salah paham ya. Ini biasanya kalau sudah masuk pembinaan terakhir seperti besok, itu saya serius pada jilid 6 dan jilid 7. Maka kadang-kadang saya lupa untuk menerangkan materi hafalan. Intinya sekarang saya dahulukan. Ya, sekarang materi jilid 6, jilid 7 saya habiskan sekali. Engko pas waktunya pas entek. Untuk materi untuk makhorijul sifatul huruf jilid 5 saya susulkan besok. Ya. Mungkin barangkali besok itu pas ya alhamdulillah, tapi umpama molor ya mentok sampai maghrib. Ya, ngomong nang masih engko nek kepanjangan ojo diarep-arep mulih ku maghrib ngono. Ya, 6.
Di situ tertulis surat Az-Zilzalah, salah. Yang benar Az-Zilzal, Az-Zilzal atau Az-Zalzalah. Nek ono lae itu Az-Zalzalah. Nek kapan gak ono zilzal. Zalzala yuzalzilu, zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan wa muzalzalan dan selanjutnya. 23 bawah garis itu 8, ayatnya 8 berarti naik 2, 5 dan 7, 8 mudun. Surat Al-Bayyinah tidak bisa dihitung, sulit, maka menggunakan naik 1 turun 2 atau 3. Wakofnya nanti cari sendiri sesuai dengan kemampuan anak. Atau mungkin satu kelas langsung membuat kebijakan, boleh. 24 surat Al-Qadr ayatnya 5 naik 2 dan 4. Mana keutamaan sedekah, mana kosomalun min sedekah, yang selanjutnya as-sedekatu taruddul bala. Ini mungkin saya bisa sekilas menyampaikan supaya lebih mantap ya. Saya pernah ada orang sakit 3 bulan. Jadi sampai wis ora ono sing nyambangi wong 3 bulan. Akan tetapi memang orang itu ahli ibadah. Maka ketika di tengah malam ada bisikan, sampai anak kepengen waras harus diganti nyawa juga, kudu sedekah nyawa. Dan paham sekaligus berarti nek ngono berarti aku kon syukuran. Intinya potong kambing, tonggo-tonggo diundang. Ya, menceritakan apa yang terjadi. Niate tarudul bala. Temen mari salah karena mengadakan tasyakuran, orang-orang datang diundang, nyambangi maneh dan juga dikasih berkat. Ya. Sedikit demi sedikit waras. Intine waras total. Ya, waras total. Dan juga mungkin saya perlu menyampaikan 3 bulan yang lalu mas kandung saya punya mas dan punya adik laki-laki, yang laki-laki 3. Ini mas saya sakit pakai roda seperti ini sudah, wis enggak iso lapo-lapo. Dan saat itu saya tanya, opo sebabe? Mengatakan koyok gak rumongso. Lu mesti ono gak rumongso. Terus saya ke sana lagi, ini di Kudus ini. Waras sembuh total. Hanya semula enggak pakai teken, saya nggih teken iki tok men. Tapi intinya suara tidak robah, tetap bahkan iso ngimami sebagaimana layaknya. Tak takoni. Ya, tak takoni. Saya itu punya Mbak Yu dan punya Mas kandung. Ya. Supaya aku gak ngelama. Aku boso nang Mas kuwi. Nang Mbak Yu kuwi. Ya. Tak takoni. Napa niki cara sebab jenengan saged waras? Nek winginane sebab lorone sing tak takoni sakone sebab warase. Terus jawab, ya kejaba aku dipijiti karo Sahid. Dadi adike iku mijet. Tapi ya biasalah. Enggak tukang pijet ahli ngono gak. Ya kejaba di telateni di pijeti karo Sahid. Aku eling ketika ngaji ning gone Mbah Sakroni. Sampeyan tak duduhno sik ya. Di Kudus itu ada, katakanlah pada saat itu yang senior itu Mbah Harwani, Mbah Hisham, Mbah Sakroni, jane wong loro iku murite. Ya, asale murite. Tapi apa namanya? Karena pinter seakan-akan sama, tapi ya tetap murite ae. Kemudian ada lagi Turehan. Turehan ini dengan Mbah Harwani setara. Sing berarti Hisam karo Sakroni iki mau murite wong loro iki. Begitu. Terus di antarane Mbah Turehan yang juga turun ning gone Mbah Sakroni itu ngendikan ngene. Sekalipun wong iku oleh ganjaran teko wong liya, rupane anak
didongak anak ndongakno bapak, berarti bapak oleh ganjaran teko anak. Atau muslimin muslimat doa, itu orang dikubur juga mendapatkan doa dari orang, pahala dari orang lain. Tapi kesimpulannya nek iso tetep njagakno amale dhewe. Di antarane adalah bacalah zikir fida sugro, yaitu maca la ilaha illallah ping 70, niat digawe zikir fidae awake dhewe. Disempurnakan maca kulhu ping 100.000 ya digeniati fidae dhewe. Intine mas saya pada saat itu ketika saya sudah sakit seperti ini, aku menyerah. Sebab umumnya nek koyo ngene iki mati biasane muni ngono. Maka sebelum mati saya harus zikir fida sesuai dawuhe Mbah Sa'roni dan Mbah Turehan iki mau. Dadi intine selama sakit iki mau nyempatno maca kulhu ping 70.000 diniatin zikir fida ya awake dhewe, maca la ilaha illallah ping 70.000, maca kulhu ping 100.000. Genep iku waras. Ngono. Sing aku gak nyongko ya. Kabeh gak nyongko pokoknya. Gak nyongko nek bakal waras. Sebab umumnya wis setruk ngono iku kan wassalam. Umumnya itu begitu. Barangkali sampean punya saudara atau mungkin sampean sendiri mengalami seperti itu, bukan dicoba, bukan. Ikutilah. Ya. Ini bukan karena saya dan bukan karena mas saya, tapi saya adalah menyampaikan dawe Mbah Sa'roni dan dawe Mbah Kiai Turehan, dan itu memang tuntunan. Ada tuntunannya, ya. Ono tuntunane. Saking aku ngene iki nek kapan nggo kitab akeh ngono, kepengin mayok-mayokno dagangane. Ono kitabe. Biasane nek kapan pertemuan ngono, arek-arek takon nggawa gawanan niku bekne ono sing tuku ngono. Jadi keterangan ini tadi, keterangan zikir fida itu juga saat temennya kitab gede, tapi di Kiai Ulil Albab atau berarti di tangan saya itu ada kitab seperti itu. Barangkali menim tak gawakne BE payu ya. Ngono, ya itu nanti bisa. Keterangannya seperti itu. Dah ya. Inilah keterangan as-shadaqatu tarudul bala, dan ada kenyataan seperti itu. Ya, ada kenyataan seperti itu. Jadi contoh yang pertama tadi lewat sedekah. Kedua, ini adalah lewat doa, ya, lewat doa. Doa mohon pertolongan di sini, tapi di buku prestasi saya robah, bukan panduan, bukan ini. Doa agar ibadah semakin baik, sampai delok, dirubah berarti. Doa untuk orang tua, Robbi firli wali walidayya yarhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini biasanya ya donga iki karo kiai-kiai penceramah itu dirubah. Rabbana ighfir lana wali walidina, sing wali walidaina ngono. Warhamhum kama rabbauna shighara ngono ya. Saya ya ukur iki saja begitu, tapi nek menurut aku kangelan. Enak sing ora kangelan. Bukaan ndok gone fasolatan ya ana, ndok gone buku panduan ya ana, di sana saya tulis Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati surat Ibrahim. Ya, terus nek gone kono Rabbilhamha kama rabbayani shaghira Isra, nek gone kono ana. Terus terakhir Rabbi firli wali walidayya, tak tulis saya ambilkan dari surat Nuh. Itu begitu. Lah kalau sudah itu kembali lagi nek kapan kita itu membaca apa saja Quran, terutama itu doa, waduh ampuh banget. Ya apa? Lau jumi'a jami'u sawabis sholawati ma yuqabilu sawaba harfin sawaba harfin wahidin minal Quran. Umpama sholawat ganjarane sholawat diwaca kabeh, umpamane sholawat iku dikumpulno kabeh diwaca kabeh, ganjarane dikelompokno dikon nglawanno satu huruf dari Al-Qur'an, itu tidak bisa melawan. Berarti si abot ganjarane sak huruf teko Al-Qur'an. Itu begitu. Lah maka kalau sampean ndonga dengan susunan seperti itu, isine padha bahkan tambah mantep. Ya golek iku ae. Ya iki saking digawe doa sing umum nang nggone TPQ ya iki, tapi aku tetep pesen. Di sini berarti di jilid 6 arek-arek TPQ iki ya ngapalno doa sing nang nggone buku fasolatan utawa nang nggone panduan ana karo-karone ana. Dan semuanya tidak saya robah itu.
Engko tetap sekalipun ada cetak ulang atau ada revisi, apa yang di panduan yang masih layak ya tetap saya jadikan satu di sana. Doa setelah wudhu ini tidak lengkap, lengkapnya ada di panduan. Udah lanjut. Ya. Ini barangkali juga sampai mungkin nek tak waca saiki ya kedawan ya. Yang penting jelas ada di sini. Aku pesenku nek iso doa setelah wudhu sampai ikut doa yang ada di sini. Ini saya ambil dari kitab Ihya. Ya, saya ambil dari kitab Ihya sampai gulai lengkap banget di sana dan artinya juga mantep. Apa maneh nek diwaca alon-alon ya, dibaca alon-alon, kemudian membaca berarti Al-Fatihah. Maca Al-Fatihah. Terus mari ngono inna anzalna ping 3, terus diterusno surah ayat kursi sepisan, mari ngono terakhir kulhu sepisan. Luwih mantep maneh. Ngono. Apa maneh sampean nek kepengin misale ya ingin sedikit maca donga kadek dibarengi ana manfaate olahraga, bisa ya, bisa. Jadi saya biasanya seperti itu. Mari teko jedenge kuwi lemes ya. Lemes. Tadi mari Al-Fatihah. Terus maca alhamdulillah dengan jinjit-jinjit seperti ini. Ya, dan itu tadi hikmahnya banyak banget, di antaranya barang siapa setelah membaca surat Inna Anzalna 1 kali, maka akan dikumpulkan para solihin. Jika 2 kali akan dikumpulkan syuhada. Jika 3 kali akan dikumpulkan anbiya mursalin. Berarti tidak remeh baca seperti itu. Cuma istiqomah gitu loh. Ya, engko dicoba sepisan menilali. Dah lanjut pada halaman 26. Surat Al-Alaq. Ayatnya 18. Naik 2, 5, 8, 11, 14 dan 17. Atin ayatnya 8 naik 2, 5 dan 7. Begitu juga Al-Insyirah. Ad-Duha 11 naik 2, 5, 8 dan 10. Di awal materi hafalan itu ilmu, ditutup lagi juga al-ilmu hayatul Islam. 28 bahayanya dunia, hubud dunya ra'sukul khoti'ah. Doa sesudah iqamah aku mau hadamaha madamati salamat, begitu. Doa sesudah salam Allahumma adhib anni alhamma wal khazan. Nek iso sampean delok nek nggone buku di fasolatan halaman 15, di sana lebih lengkap. Asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhib anni alhamma wal khazan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba ya sekilas. Ini ono lesan, ono pikiran, ono gerak. Ya. Ini posisi saya biar menghadap sakarepku untuk sampean biar jelas, begitu ya. Keadaan tangan tetap seperti ini. Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian angkat tangan satu saja, kirinya tidak. Asyhadu alla ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adhib anni alhamma wal khazan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu insyaallah sok nek tangi teko kubur akan mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Nek saiki asyhadu nek sok alhamdulillah dengan otomatis itu. Masih saiki sampean enggak hafal alhamdulillah mau. Ya, itu akan seperti itu. Tidak seperti orang kafir. Ya wailana memba'atsana mim marqadina, tidak seperti itu. Wes sampean apalno dan sampean praktekkan, terutama setiap setelah melakukan sholat wajib. Tapi nek iso ya sak sunau-sunae nek kapan bengi kan tetap alon-alon seperti itu. Ya. Kemudian iku mau kan gerak dengan ucapan. Saiki ati ya ati. Tak madmulon. Ketika yang pertama, assalamualaikum yang pertama, sampai niat memberi salam kepada orang yang di kanan dan di depan. Menjawab orang yang di kiri dan orang yang di belakang. Ketika salam kedua, assalamualaikum warahmatullah,
niat memberikan salam kepada orang yang di kiri dan di belakang, jawab orang yang di depan dan di kanan. Ya sudah begitu keterangannya. Iki bisa nih iso persis ya sampean gladi bersih. Gladi bersih itu dilatih dhisik wis pas apa durung, engko nek wis gladi bersih iso, salate akan bisa seperti itu. Itu penting, menurut saya ya tetap penting. Dah lanjut, Allahumma sudah doa sesudah adzan. Ya. Naik pada wasolati dan wab'ashu. Adzan saya ingatkan, as-salatu khairum minan naum khusus untuk salat subuh ditambah. Ini adalah tambahan sahabat Bilal yang juga di ACC oleh Rasulullah. Ya, ini tambahannya sahabat Bilal. Mungkin kiraku ngene, nalikane sahabat Bilal ku andan sing teko gak akeh kira-kira ngono. Terus manut ditambah iki. Ditegur karo kancane, Bilal piye ditambah as-salatu khairum? Lha aku mau wandan dhewe sekate mari sik gak ono sing teko, tambah iki. Nomor 3 asyhadu mungkin tambahan sedikit. Sahabat Bilal suaranya enak dan suaranya bisa didengar radius 5 kilo. Mulane podo teko. Ngono nok nggonku termasuk nok kene paling. Ya. Nok nggone sandinge masjid gawe speaker gak ana sing krungu. Sahabat Bilal gak ada speaker dirungu. Nah. Ya sudah, untuk qomat pesan saya baris ketiga jangan dikasih wawu, baris ketiga jangan dikasih wawu. Begitu yang kami sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah rahmah, bisa memahami sekalian mengamalkan dan sekaligus bisa mempraktekkan disampaikan kepada anak santri. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.